It's Secret Time. Halo guys, semoga semua baik-baik saja ya. Dan sehat-sehat selalu ya. Kali ini kita mau ngebahas salah satu aktor Korea Selatan yang paling sukses. Betul. Gede, sangar ya. Dia itu dikenal melalui perannya di film Train to Busan. Wah, itu film tuh seru banget bro. Dan tegang banget. Tegang itu dapat soalnya kenapa? Itu kan film zombie. Zombinya larinya kenceng banget bro. Gila kan, itu yang bikin tegang tuh kalau zombinya larinya kenceng. Zombinya kayak sering ikut maraton ya. Nah itu dia. Nah, namanya siapa aktornya? Ma Dong-suk. Nah, yuk kita langsung bahas lebih mendalam tentang sosok si Ma Dong-suk ini. Tapi sebelumnya kita berdua selalu ngingetin nih untuk jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga share ke teman-teman ya. Oke, Mainkan. Dia lahir dengan nama Lee Dong-suk pada tanggal 1 Maret tahun 1971 di Seoul, Korea Selatan. Artinya sekarang tuh dia berusia 53 tahun. Dan sebelum dia menjadi aktor kelas A seperti sekarang ini, memang perjalanan karir dia tuh nggaklah mudah loh. Nah, gimana perjalanan karirnya? Oke, jadi gini nih, pada saat usia dia baru 18 tahun, dia tuh pindah ke Amerika Serikat untuk kuliah, bro. Dan setelah lulus dari Columbia State University di Amerika Serikat, yaitu bekerja sebagai pelatih seni bela diri di sana. Jadi memang dia tuh dari muda udah jago bela diri, ya kan? Jadi ternyata Ma Dong-suk ini memang udah punya bekal Betul. keahlian seni bela diri. Makanya tuh kalau di film tuh dia udah lulus banget kan, Ya. kalau ada adegan-adegan berantem tuh ya. Jadi memang, dan dia tuh memang kebenaran banyak dapet peran-peran film action ya. Betul. Dia tuh juga pernah jadi pelatihnya loh. Pelatih aktor Kevin Randleman ya. Dan Mark Coleman Iya. untuk jadi apa namanya kayak koreografer juga ya. Betul. Ngajarin gimana caranya lu biar bisa tampil di film itu keren ketika berakting bela diri. Betul. Dia punya dasar lah gitu ya. Oh. Nah, lalu tahun 2005 dia tuh memutuskan untuk kembali lagi nih ke Korea dan untuk mengikuti casting film Heaven's Soldiers. Nah, saat itu tuh dia udah berusia 34 tahun. Dan kalau di Korea nih, umur segitu tuh kalau baru mulai karir di dunia acting tuh kayak udah dianggap telat sebetulnya. Iya, soalnya banyak banget aktor, aktris Korea yang muda-muda ya. Betul. Muda-muda udah eksis dan kondang banget. Nah, tapinya dia tuh bisa membuktikan kualitasnya dan bakatnya tersebut. Jadi singkat cerita nih, karena debut dalam film pertamanya ini cukup sukses, maka tawaran main film yang lainnya tuh mulai berdatangan nih. Walaupun di awal karirnya itu dia banyak dapat sebagai pemeran pendukung aja, misalnya kayak di film The Unjust, lalu ada Nameless Gangster, Rules of the Time, dan film The Neighbor. Nah, jadi namanya dia tuh tetap langsung populer bro hitungannya. Betul. Walaupun peran pendukung doang, tapi laku nih orang. Iya. Nah, melalui film The Neighbor ini nih tahun 2012, namanya dia tuh makin populer. Gitu. Soalnya film itu keren bro. Gue udah nonton itu. Kalau nonton ya? Udah nonton, itu keren banget. Di film ini ia itu berperan sebagai tokoh yang bernama An Hyuk-mo. Filmnya emang seru banget ya, karena bergenre thriller misteri di mana ada seorang pembunuh berantai membunuh salah seorang gadis sekolah menengah yang tinggal satu gedung dengannya. Iya, betul. Film ini memang menceritakan gimana si penjahat ini akhirnya bisa sampai ketangkep. Uniknya memang perannya si Ma Dong-suk di film ini, dia tuh sebagai seorang preman. Iya benar. Emang kalau lu lihat tampangnya, lebih cocok jadi Preman dan penjahat. Bodinya gede banget ya. Tapi emang mukanya nih bisa di switch. Kadang jadi penjahat, kadang jadi orang baik, kadang jadi ngebanyol juga. Hebatnya tuh di situ. Jadi dia tuh bisa merubah mimiknya dia kan. Bisa adjust sama tokoh yang dia perankan. Tuh, nah sampai akhirnya tuh dia mendapatkan peran utama pertamanya dalam film yang berjudul Norigae. Itu tuh di tahun 2013 ya bro ya. Nah puncaknya tuh ketika pada tahun 2016 dia tuh menerima permintaan untuk berperan sebagai karakter tangguh dalam film yang tadi kita bilang ya, Train to Busan. Nah itu dia. Dan kebenaran di film ini tuh dia di-pairingin sama aktor kenamaan Gung Yu. Namanya tuh memang udah kondang banget di dunia perfilman ya. Betul, sampai seluruh dunia juga. Gak Korea doang. Iya benar. Gitu kan. Nah pastinya Family Seeker juga udah pada nonton nih film yang satu ini ya. Jadi kita
Nggak usah ceritain secara Nggak usah detail. di-spill detail ya. Nah, melalui film ini dia itu berhasil mewujudkan karirnya sebagai aktor kelas A Korea Selatan. Dan dari sini juga karir Ma Dong-seok ini terus menanjak, guys. Wah, benar. Udah nggak ketahan lagi deh. Beberapa film-filmnya dia yang terkenal juga nih kayak The Outlaw, lalu ada Unstoppable, terus ada The Gangster, The Cop, and the Devil. Nah, ini nih, film ini yang rekomen banget. Itu yang nih. terakhir tuh ya. Betul. Sangat recommended, guys. Betul. Jadi Ma Dong-seok ini tuh berperan sebagai bos gangster. Nah, ini kita spill sedikit lah ya. Suatu hari tuh dia ditusuk sama pembunuh berantai sadis yang memang lagi diburu sama polisi. Namun karena ketemunya sama si Ma Dong-seok ini, jadi dia bisa ngelawan, gitu kan. Salah korban dia, gitu. Salah cari lawan. Iya, makanya korban kali ini si Ma Dong-seok itu nggak mati. Bahkan dia bisa ngelawan balik dan ngejar si pembunuh berantai itu. Dan akhirnya diudak nih si pembunuh ini. Malah jadi si pembunuh berantai ini ketar-ketir. Bener. Gara-gara yang ngejar bukan polisi doang. Iya benar. Bos gangster. Bos gangster. Lebih ngeri ya. Salah dia tuh. Oke deh guys, gue nggak akan spillin terlalu panjang atau kepanjangan mengenai film Ma Dong-seok yang satu ini. Ini keren banget, kalian harus nonton ya. Kita lanjut ke karir berikutnya. Emang karirnya dia ini keren banget dan menurut gue luar biasa karena ia mendapatkan peran sebagai Gilgamesh dalam film yang berjudul The Eternals. Itu tuh produksi Marvel ya. Pada tahun 2021. Buat gua ini film keren dan seru. Cuman memang agak berat nih film. Iya sih. Bukan film yang populer kayak Avengers. Jadi memang Ma Dong-seok ini berhasil menembus pasar internasional. Dan dia memang membuktikan kalau usia tuh bukanlah batasan untuk mengejar impian. Oke, benar. Nah, dia tuh berhasil memenangkan beberapa penghargaan loh guys. Walaupun dia mulainya startnya telat ya. Telat sih sebenarnya, tapi ya hebat sih. Penghargaan apa aja nih bro? Di antaranya nih ya ada Best Supporting Actor berkat film The Neighbor dan Train to Busan. Kan, dia juga mendapatkan penghargaan Best Actor melalui film The Outlaw. Itu dia. Iya, jadi nggak sia-sia ya dia memulai karirnya sebagai seorang aktor di usia senja. Betul bro, kan memang si Ma Dong-seok ini tuh di peran-perannya tuh selalu yang kadang-kadang antagonis, sangar, memang jagoan juga tetap sangar gitu kan, ya cool banget gitu kan, badannya juga gede gitu kan. Nah, apakah di masalah percintaannya gimana nih? Jangan-jangan dia pria kekar yang bucin. Itu. Kita bahas tentang percintaannya ya. Oke. Pada tahun 2016 Ma Dong-seok itu dikabarkan berkencan dengan seorang reporter olahraga yang bernama Ye Jung-hwa. Akhirnya di tanggal 20 Oktober tahun 2022, agensi Ma Dong-seok ini tuh resmi menyatakan kalau mereka berdua itu telah mendaftarkan pernikahan mereka di tahun 2021 yang lalu. Gara-gara waktu itu kan lagi COVID nih. Iya benar. Jadi memang kenceng-kencengnya tuh ya. Upacara pernikahannya mereka tuh dipending dulu lah. Pestanya berarti ya, kan. Jadi karena selain COVID juga jadwal kerjaannya Ma Dong-seok tuh memang masih cukup padat pada waktu itu. Betul. Jadi waktu COVID juga masih padat ya. Hebat ya. Bisa kerja ya? Bisa ngapa-ngapain. Pakai masker bro. Pokoknya walaupun tampangnya sangar, sering jadi penjahat. Iya, badan gede, badan keker, laku. Dia udah merit ya guys ya, udah laku lah. Iya. Nah, ada fakta unik nih ya. Kan si Ma Dong-seok tadi sempat kuliah di Amerika. Iya. Ternyata dia tuh udah pindah ke warga negaraan juga. Jadi dia tuh udah bukan warga negara Korsel lagi ya? Iya, sejak tahun 1989 ketika usianya dia 18 tahun, dia tuh memantapkan dirinya untuk mengambil kewarganegaraan Amerika Serikat. Iya, betul. Jadi waktu dia pindah kuliah ke Amerika tuh, ternyata dia juga pindah warga negara gitu ya. Tujuannya tuh supaya dia tuh bisa kerja di sana. Awalnya tuh mau kerja di sana. Ya, karena kan kalau misalkan lu bukan warga negara sana, nggak punya izin bekerja, susah. Iya, lu ini pendatang gelap. Pekerja gelap. Pekerja gelap. Nah, tapi di situ tuh dia juga ganti nama
bukan ganti nama ya, dia pakai nama Inggris gitu ya. Nama bekennya itu adalah Don Lee. Don Lee. Bukan Bruce Lee. Bukan Bruce Lee ya, tapi Don Lee gitu kan. Nah, tadi kan kita udah ceritain nih fakta uniknya ya. Kita balik dulu nih ke mengenai apa ya? Karya atau karir dia yang terbaru nih. Kalian tuh pasti sebagai fans ya pasti menunggu-nunggu nih. Betul. Karya terbarunya dia itu judulnya Badland Hunters. Nah ini gue jujur belum nonton nih. Udah rilis di Januari 2004. Iya. 2024. Sempet mulu. Nah, kalian harus nonton, guys. Iya. Ini film bagus dan ada di Netflix ya. Spill dong sedikit dong gimana ceritanya. Buat yang belum nonton jangan ini ya, jangan marah ya. Iya. Kita spill dikit aja ya. Gue belum nonton. Dia berperan sebagai pemburu di gurun. Ceritanya pada waktu itu tuh dunia memang abis dilanda bencana alam gede kayak gempa gitulah. Wah seru nih berarti nih. Akhirnya susah makanan dan susah minuman juga, guys. Namun di saat seperti itu ada aja mad scientist alias ilmuwan yang agak sedeng yang mau memanfaatkan anak-anak muda untuk dibikin jadi obat. Wah. Terus tujuan obat itu biar apa tuh? Kurang tahu juga sih, bro. Ya pokoknya kalian nonton ya, guys. Iya. Seru ya. Filmnya agak unik lah. Iya, makanya untung sama lu nggak dijawab. Tapi yang pasti film-filmnya Ma Dong-seok ini jaminan mutu lah. Iya betul. Memang gua tunggu sih ini. Iya, kalau misalkan gue spill kepanjangan nanti komplain. Iya benar. Soalnya gue juga malas baca karena apa? Gue juga mau nonton soalnya. Lu juga belum. Iya. Sama guys, kita belum nonton ya. Nah, walaupun Ma Dong-seok ini sering dikritik nih karena memainkan peran-peran serupa dalam film-filmnya kan. Oh, jadi selalu gitu misalnya cool gitu kan. Oh, karakternya keras gitu ya. Kayak sangar nggak jelas gitu ya. Tapi kita tetap suka. Iya bener sih. Kita karena tetap filmnya suka. juga keren. Dan kita tetap nunggu filmnya dia kan. Karena kalau yang lihat line up-nya tuh udah ada dia, itu kayaknya seru sama tegang aja. Tegang? Pasti seru. Enggak begini maksudnya. Tegang gitu. Pasti akan ada yang digebukin. Iya. Maksudnya kan. Bener sih, gue setuju. Badannya udah keker, jadi kan dia cocok nih jadi jagoan. Setuju kan nih Family Seeker nih dengan pendapat kita ya? Harus setuju. Tulis di komen ya. Pokoknya kalian punya pendapat apa, coret-coret aja di komen ya. Oke. Kalau memang suka dengan video kita kali ini, kasih like-nya ya. Dan kita tunggu ya karya-karya selanjutnya dari Ma Dong-seok alias si Don Lee ini. Oke? Bungkus. It's a wrap.